Dengan adanya potensi Perang Dunia Ketiga karena pihak-pihak tertentu, ayo kita bahas akar masalahnya dari perang pendahulunya, yaitu Perang Dunia Kedua. Sebenarnya dulunya kenapa sih kok negara-negara ini tuh pada saling panas aja bawaannya? Pastinya banyak yang udah tahu sejarahnya, tapi banyak juga yang kurang paham detailnya. Ayo kita bahas di sini. World War II atau Perang Dunia Kedua. Ini tuh perang global yang berlangsung tahun 1939 sampai 1945. Namanya aja perang dunia, jadi perang ini pastinya ngelibatin banyak banget negara di seluruh dunia. Sampai akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, sekutu, dan poros. Perang ini bisa dibilang perang terluas dalam sejarah karena melibatkan 100 juta orang lebih di berbagai pasukan militer. Makan korban sebanyak 50-70 juta jiwa. That's why Perang Dunia II jadi konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Sebelum dimulai pada 1 September 1939, pihak Jepang berusaha mendominasi Asia Timur dan udah mulai perang sama Republik Tiongkok 2 tahun sebelumnya. PD2 baru benar-benar dimulai pas Jerman nyerang sisi barat Polandia. Saat itu Jerman dipimpin sama Adolf Hitler. Serangan tersebut dikenal sebagai penyerbuan Polandia atau kampanye September yang memicu pernyataan perang Inggris dan Prancis terhadap Jerman. Kenapa Jerman nyerang Polandia? Karena dendam lama dari Perang Dunia I. Waktu itu kota Danzig yang tadinya bagian dari Jerman kepecah dan merdeka. Jadi kota sendiri yang tercatat dalam perjanjian Versailles. Kalau salah pronunciation-nya mohon maaf. Kota Danzig dan Jerman dipisahin sama wilayah koridor yang penduduknya mayoritas Polandia. Buat dukung rencananya, pada Januari 1934, Hitler nandatanganin fakta non-agresi sama Polandia. Alasan Hitler ngelakuin hal ini itu buat cegah kemungkinan aliansi militer antara Prancis dan Polandia yang bisa ngebahayain Jerman. Hitler juga janji bakalan ngambil lagi kota Danzig dan koridor buat ngebebasin masyarakat berdarah Jerman yang hidup di situ. Penduduk kota Danzig yang didominasi bangsa Jerman juga sangat mendukung kotanya digabungin kembali ke Jerman. Tapi of course, Polandia nolak. Sambil ngusulin supaya jalan raya ekstrateritorial dibangun buat ngubungin Prusia Timur sama Jerman. Lintasan ini lewatin koridor Polandia. Ya Polandia nolak lah proposal itu. Khawatir dong kalau lama-lama dikuasain Jerman dan akhirnya kemerdekaannya hilang. Kayak yang dialamin sama Ceko. Pas Jerman melanggar perjanjian Munich, Inggris dan Prancis akhirnya ngerespon dengan menjamin keutuhan negara Polandia. Alhasil, Hitler milih buat ngerundingin fakta non-agresi dengan Uni Soviet. Pada Agustus 1939, Jerman dan Uni Soviet diam-diam nandatanganin fakta Molotov-Ribbentrop. Fakta itu nyatain kalau Polandia akan dipecah dan dibagi di antara Jerman dan Uni Soviet. Seminggu setelah fakta itu ditandatanganin, Jerman mulai melancarkan serangannya terhadap Polandia. Setahun setelahnya, bersama Uni Soviet, Jerman berhasil menduduki Polandia. Namun aliansi Uni Soviet dan Jerman tuh nggak berlangsung lama. Pada Juni 1941, Jerman justru mengkhianati Uni Soviet dengan menginvasi daerah barat Uni Soviet. Pada 7 Desember 1941, ratusan pesawat Jepang nyerang pangkatan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pengeboman selama 2 jam itu nyebabin 2.402 orang tewas dan 1.282 orang luka-luka. Serangan ini ngagetin dan bikin marah AS. Para anggota Kongres AS abis itu memperdebatkan apakah AS bakalan nyatain perang. Gak cuma ke Jepang, tapi juga ke Jerman dan Italia. Akhirnya Presiden AS Franklin D. Roosevelt ngeyakinin Kongres AS buat ikutan Perang Dunia Kedua. To overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might
will win through to absolute victory. Tahu nggak sih kalau kapal USS Arizona yang terkenal itu jadi korban? USS Arizona ini adalah salah satu kapal perang AS yang tenggelam karena bom ini. Buat yang belum tahu, USS Arizona itu kapal tempur kelas Pennsylvania yang dibuat untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini masuk dinas aktif tahun 1916. Ceritanya, Arizona barengan 8 kapal tempur lain yang merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat tuh lagi berlabuh di Pearl Harbor. Sewaktu Jepang ngelancarin serangan dadakannya tanggal 7 Desember 1941. Pas banget kena gudang amunisinya dan Arizona meledak dan karam berikut dengan 1.177 orang awaknya. Karena Arizona tenggelam di perairan yang relatif dangkal, suprastrukturnya tetap berada di atas permukaan air. Bagian ini kemudian dibongkar, tapi lambung kapalnya yang berada di bawah permukaan air dibiarin sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi para awak yang gugur. Pada tanggal 30 Mei 1962, Amerika Serikat mendirikan USS Arizona Memorial tepat di atas bangkai kapal Arizona sebagai penghormatan kepada mereka yang gugur pada serangan itu. Kalau ngomongin perjalanan kapal armada USS nih, menarik banget sih. Apa perlu kita bahas next time? Tapi pertanyaannya, kenapa Jepang kok nyerang AS? Serangan itu dimaksudkan sebagai antisipasi Jepang buat mencegah armada Pasifik AS ngelakuin tindakan militer terhadap Kekaisaran Jepang. Pemimpin Jepang nggak mau kalau Amerika Serikat tuh terlalu mengintervensi aksinya dalam peperangan di Asia Pasifik. Jadi, sebagai akibatnya, Pearl Harbor diserang sama 300-an pesawat tempur Jepang berupa pesawat torpedo dalam 2 gelombang yang diluncurin dari 6 kapal induk. Semua 8 kapal perang Angkatan Laut AS rusak, 4 diantaranya hangus. Sebanyak 188 pesawat AS, 3 kapal penjelajah, 3 kapal perusak, 1 kapal pelatihan anti pesawat, dan 1 mine layer hancur. Aksi Jepang ini dapat dukungan dari negara poros, yaitu Jerman dan Italia. Pada 11 Desember 1941, Jerman dan Italia nyatain perang terhadap AS buat menghormati komitmen mereka di bawah Fakta Tripartit bersama Jepang. Salah satu tujuan utamanya yaitu buat ngebatasin intervensi AS dalam setiap konflik yang ngelibatin 3 negara itu. Antisipasi yang dilakuin sama Jepang ini justru malah bikin AS nyatain perang terhadap Jepang tanggal 8 Desember. 3 hari kemudian, Jerman nyatain balik perang terhadap AS. Kondisi ini jadiin AS gabung sama pasukan sekutu dan terlibat pertempuran di Eropa dan Asia Pasifik. Nah, setelah pernyataan perang dari AS dan Jerman, Inggris dan Prancis ngerespon juga. Mereka nyatain perang terhadap Jerman. Aduh. Jadi, pada dasarnya Perang Dunia II itu perang antara 2 kelompok negara, yaitu blok sekutu dan blok poros. Blok sekutu isinya Inggris, Prancis, Uni Soviet, Tiongkok, Amerika Serikat. Blok poros ada Jerman, Jepang, Italia. Meskipun terbagi 2, beberapa negara milih jadi pihak netral dalam Perang Dunia II. Spanyol, Swedia, dan Swiss lah yang dimaksud. Mereka milih buat netral dibandingin harus gabung sama salah satu blok. FYI, menurut Ensiklopedia Britannica, keterlibatan Amerika Serikat tuh baru dimulai tahun 1941 karena awalnya Amerika netral. Oke, kita mundur ke tahun 1940. Pasukan Jerman kan udah nginvasi Eropa Barat dari musim semi tahun 1940. Uni Soviet yang didukung Jerman juga udah menduduki negara-negara Baltik pada bulan Juni 1940. Italia kan juga anggota blok poros. Setelah ngalahin Prancis, Hitler ngira Inggris tuh pasti mau damai. Jadi Jerman bisa dengan gampang nyerang Rusia. Tapi perhitungannya salah. Inggris sangat tidak menghendaki suatu kekuasaan mencapai hegemoni di daratan Eropa. Hal ini bertentangan sama politik tradisional yang dijalanin pemerintahan Inggris. Hitler berkali-kali memohon perdamaian sama Inggris tapi ditolak. Tanggal 16 Juli 1940, Hitler ngeluarin surat perintah nomor 16 yang isinya seputar persiapan buat invasi ke Inggris. Nah, masuk deh ke Operasi Singa Laut. Ini rencana operasi yang mau dilancarin Jerman buat nginvasi Inggris.
Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe, ditugasin buat bombardir daratan Inggris dulu dengan ngancurin markas-markas militer, situs-situs pertahanan di pelabuhan, pabrik, dan lainnya. Habis itu barulah pasukan darat Jerman bakal masuk. Tapi kenyataannya, pihak Angkatan Udara Inggris atau RAF ngerahin pesawat pemburu Spitfire dan ngelakuin perlawanan sengit ke pesawat pembom dan pemburu Jerman yang datang. Jadi, terjadilah pertempuran udara yang seru dan terkenal dengan sebutan Battle of Britain atau Pertempuran Britania. Perang udara di langit Inggris antara Nazi dan RAF ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu dari 10 Juli sampai 31 Oktober 1940. RAF ngirim pesawat-pesawat tempurnya buat ngehadang skuadron pesawat pembom Jerman. Pemerintah Inggris sadar kalau udara Inggris tuh sampai dikuasain Jerman, maka bakalan gampang banget buat Jerman nginvasi Inggris lewat operasi Singa Laut. Pada pertempuran ini, Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe, ngerahin 1.200 pesawat pembom yang terdiri dari jenis Heinkel HS-111H, pembom medium, Junkers Ju-88, pembom cepat, Do-17Z, pembom ringan, Messerschmitt Bf-109, pemburu, dan Junkers Ju-89. Dan Junkers Ju-87 Stuka, pembom Tukik. Sebagai penangkalnya, RAF ngerahin 650 pesawat pemburunya yang terdiri dari Spitfire, Hawker Hurricane, dan Bristol Bullfighter. Dalam pertempuran ini, baik Luftwaffe maupun RAF menderita korban cukup banyak dan sebagian kota London hancur karena serangan pembom Jerman yang bertubi-tubi. Di dalam Perang Dunia Kedua ini juga melibatkan beberapa peristiwa besar, salah satunya Holocaust. Holocaust atau bencana diambil dari bahasa Ibrani yang artinya penghancuran. Ini adalah genosida terhadap 6 juta penganut Yahudi Eropa selama Perang Dunia Kedua. Suatu program pembunuhan sistematis yang didukung negara Jerman yaitu Nazi yang dipimpin sama Adolf Hitler dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasain sama Nazi. Dari 9 juta Yahudi yang tinggal di Eropa, sekitar 2/3-nya tewas. Bisa dibilang lebih dari 1 juta anak, 2 juta wanita, dan 3 juta pria Yahudi tewas dalam Holocaust. Beberapa pakar berpendapat bahwa definisi Holocaust itu harusnya meliputi juga genosida Nazi terhadap jutaan orang dalam kelompok lain selain Yahudi. Di antaranya ada orang Rom, komunis, tawanan perang Soviet, warga Polandia dan Soviet, homoseksual, orang cacat, saksi Yehova, dan musuh politis dan keagamaan lainnya. Kalau misalnya pakai definisi ini, berarti jumlah keseluruhan korban Holocaust itu 11 sampai 17 juta jiwa. Penyiksaan dan genosida ini dilakuin dalam beberapa tahap. Ada sejumlah hukum buat ngapusin keberadaan orang Yahudi dari masyarakat sipil. Yang paling terkenal adalah hukum Nuremberg. Diberlakuin di Jerman bertahun-tahun sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua. Kamp konsentrasi didirikan. Di dalamnya para tahanan diharusin ngelakuin kerja paksa sampai meninggal karena kecapean atau kena penyakit. Pas Jerman naklukin wilayah baru di Eropa Timur, satuan khusus yang disebut Einsatzgruppen ngebantai musuh-musuh politik melalui penembakan massal. Nazi merintahin supaya orang Yahudi dan Rom dikurung di ghetto sebelum dipindahin pakai kereta barang ke kamp pemusnahan. Di sana, kalaupun mereka selamat dalam perjalanan, sebagian besar dari mereka dibunuh di dalam kamar gas. Seputar Nazi dan Holocaust ini menarik banget buat diceritain. Next time ya, kapan-kapan. Amerika Serikat jatuhin bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang bulan Agustus 1945. Hal ini juga jadi tahap akhir dari Perang Dunia Kedua. AS jatuhin bom dengan persetujuan dari Britania Raya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Quebec. Perjanjian Quebec itu apa sih? Ini adalah perjanjian antara Britania Raya dan Amerika Serikat tentang pengembangan kerjasama ilmu dasar dan teknologi maju terkait energi nuklir, secara khusus senjata nuklir di Perang Dunia II. Ini ditandatanganin sama Winston Churchill dan Franklin D. Roosevelt tanggal 19 Agustus 1943. Jadi gini ceritanya,
Perang di Eropa tuh selesai setelah Jerman Nazi nandatanganin instrumen penyerahan diri tanggal 8 Mei 1945. Tapi Jepang nolak menuhin tuntutan sekutu buat nyerah tanpa syarat. Maka dari itu, Perang Pasifik pun berlanjut. Bersama Britania Raya dan Tiongkok, Amerika Serikat minta pasukan Jepang buat nyerah dalam deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli 1945. Kalau nggak setuju, Jepang diancam bakal menghadapi kehancuran cepat dan besar. Tapi, meskipun begitu, Jepang tetap mengabaikan ultimatum tersebut. Pada bulan Juli 1945, proyek Manhattan yang dirintis sekutu berhasil melaksanakan pengujian bom atom di gurun New Mexico. Mereka memproduksi senjata nuklir berdasarkan 2 rancangan pada bulan Agustus. 509th Composite Group dari pasukan udara Angkatan Darat Amerika Serikat dilengkapi dengan Boeing B-29 Super Fortress khusus versi Silver Plate yang mampu mengangkut bom nuklir dari Tinian di Kepulauan Mariana. Tanggal 6 Agustus, AS jatuhin bom atom uranium jenis Bedell atau Little Boy di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman minta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan kasih peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. 3 hari kemudian, 9 Agustus, AS jatuhin bom plutonium jenis implosi atau Fat Man di Nagasaki. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 sampai 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 sampai 80.000 di Nagasaki. Kurang lebih separuh korban di setiap kota tewas pada hari pertama. Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain disertai sakit dan kekurangan gizi. Di 2 kota tersebut, sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil, meskipun terdapat garnison militer besar di Hiroshima. Tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengeboman, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Tanggal 2 September, Jepang nandatanganin instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pengaruh pengeboman ini terhadap penyerahan diri Jepang dan alasan etisnya masih diperdebatkan sampai sekarang. 2 operasi pengeboman ini kurang lebihnya newasin 129.000 jiwa. Ini merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang buat pertama kalinya dalam sejarah. Kenapa Hitler kok bisa kalah? Yang pertama, karena Nazi nolak rancangan teknologi senjata baru. Hitler sebagai pemimpin Nazi nolak karena ngerasa kalau Nazi itu udah punya persenjataan yang kuat. Senapan STG-44 yang merupakan senjata penemuan Albert Einstein gak boleh diproduksi secara massal sama Hitler. Selain itu, senjata nuklir ciptaan Leo Szilard juga disia-siain Hitler. Padahal kalau Nazi waktu itu pakai teknologi persenjataan terbaru, ada kemungkinan Nazi bisa menang di Perang Dunia Kedua. Yang kedua, pasukan Nazi itu harus siap mati. Nazi punya kebijakan yang sangat ketat terhadap pasukannya. Kebijakan yang diterapin adalah pasukan Nazi harus siap mati pas perang. Mereka harus berperang sampai titik darah penghabisan, pantang mundur. Kalau misalnya ada pasukan Nazi yang mundur, mereka harus siap dihukum mati sama para petinggi perang. Kebijakan ini bikin pasukan Nazi jadi semakin berkurang, sehingga kekuatan militer Nazi pun melemah. Yang selanjutnya, Jerman memiliki sumber daya alam yang sedikit. Walaupun punya persenjataan yang mumpuni, tapi sumber daya alamnya tuh sedikit. Emang Jerman punya tambang batu bara yang berguna sebagai bahan bakar, tapi cuma itu aja SDA-nya. Ngelihat kondisi ini, para petinggi Nazi sadar akan kelemahannya. Dengan kondisi sumber daya alam yang sedikit, maka Nazi gak akan mampu bertahan pada peperangan jangka panjang. Yang selanjutnya, Hitler yang terlalu berambisi untuk menguasai Eropa. Sifat ambisius dan keras kepala Hitler bikin Nazi ngalamin kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Albert Speer, mantan Menteri Industri Peperangan Nazi, bilang kalau sebenarnya Nazi tuh belum siap buat perang. Tapi karena Hitler yang terlalu ambisius buat nguasain Eropa, akhirnya tanpa persiapan yang matang, Nazi nyerbu Polandia tahun 1939 yang nyulut terjadinya Perang Dunia Kedua.
Perang Dunia Kedua ini ngubah haluan politik dan struktur sosial dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan buat memperkuat kerjasama internasional dan mencegah konflik-konflik yang akan datang. Para kekuatan besar yang merupakan pemenang perang, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, Britania Raya, dan Prancis jadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Uni Soviet dan Amerika Serikat jadi dua kekuatan super yang saling bersaing. Sementara itu, pengaruh kekuatan-kekuatan besar Eropa mulai melemah dan dekolonisasi Asia dan Afrika dimulai. Kebanyakan negara yang industrinya kena dampak buruk mulai jalanin pemulihan ekonomi. Eropa pun ngejalanin integrasi politik yang ngelaksanain upaya buat menstabilkan hubungan pasca perang. Alright, that's all about Perang Dunia Kedua. Gimana? Makin pusing? Atau udah tercerahkan nih? Kalau misalnya ada salah atau ada informasi yang kurang tepat, pronunciation-nya juga kurang tepat, atau ada yang mau ditambahin, mungkin boleh komen. Mohon dikoreksi kalau salah. Alright, that's all. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Ini adalah genosida terhadap 6 juta penganut Yahudi. Pada bulan Juli 1945, proyek Manhattan yang dirintis